Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk materi hari ini masih melanjutkan mengenai pembahasan network planning. Ya. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana menyusun penjadwalan dengan model jaringan kerja, gitu ya, sehingga dia berbentuk jaringan. Kemudian kita sudah belajar menghitung apa itu forward calculation dan backward calculation. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai analisa float. Kalau di Microsoft Project, seperti yang kita pelajari di semester kemarin, float ini istilahnya adalah Slack. Gitu, ya. Nah, kalau itu sama gitu ya, ada Slack, ada float. Intinya adalah beberapa pekerjaan yang mempunyai nilai float, nilai Slack gitu ya, jeda, itu maka dia dibolehkan terlambat sesuai jeda yang diperbolehkan gitu. Nah, terlambat sesuai jeda yang diperbolehkan gitu. Sejauh apa? Nah, itu yang harus kita hitung. Kita harus menghitung besar float dari masing-masing pekerjaan. Float sendiri itu ada dua gitu ya. Satu adalah total float, yang kedua adalah free float. Kita bahas pengertiannya dulu. Jadi float tadi adalah jeda yang diperbolehkan. Gitu. Itu adalah pengertian float. Kemudian total float ini adalah jeda yang diperbolehkan pada suatu kegiatan tanpa menyebabkan keterlambatan penyelesaian dari keseluruhan jadwal proyek. Jadi kalau proyek itu kan punya berbagai macam kegiatan gitu ya. Nah, apabila ada kegiatan yang punya nilai total float gitu ya, kegiatan A misalnya. Kalau kegiatan A punya nilai total float sebesar 2 minggu, maka kegiatan A itu boleh terlambat selama jeda 2 minggu tersebut gitu. Dia kan kemarin ada start itu ada early start, ada late start. Nah, bedanya di situ. Ya, ternyata pekerjaan A ini early start dan late startnya ini boleh terlambat 2 minggu tadi. Jadi punya jeda untuk mulai terlambat itu sebanyak 2 minggu. Apa yang terjadi kalau pekerjaan A ini terlambat 2 minggu? Maka total penyelesaian proyek ini tidak akan terpengaruh. Jadi tetap akan selesai pada waktunya. Gitu. Tapi kalau pekerjaan A ini ternyata terlambatnya lebih dari 2 minggu, maka total penyelesaian pekerjaan proyek ini pasti akan terlambat. Nah, itu pengertian total float. Apakah semua pekerjaan di proyek itu punya total float? Jawabannya tidak. Gitu ya. Nah, ini harus kita hitung, ya, harus kita analisa. Kemudian jenis float kedua adalah free float. Waduh. Nah, free float itu adalah jeda yang diperbolehkan pada suatu kegiatan, ya, dia boleh terlambat tanpa menyebabkan keterlambatan pada pekerjaan sesudahnya. Jadi ini berhubungan dengan predesesor. Jadi keterkaitan antar pekerjaan gitu ya. Apabila sebuah pekerjaan itu punya free float, misal dari pekerjaan B, dia punya free float 1 minggu gitu. Maka apabila pekerjaan B ini terlambat 1 minggu, pekerjaan sesudahnya atau pekerjaan C ini tidak akan terpengaruh untuk waktu pelaksanaannya. Tapi apabila pekerjaan B ini terlambatnya lebih dari 1 minggu, maka bisa dipastikan pekerjaan C ini juga akan terlambat. Nah, itu pengertian total float dan free float. Apakah semua pekerjaan punya free float? Jawabannya juga tidak. Nah, ini yang perlu kita analisa. Gitu. Nah, pada beberapa pekerjaan dia hanya punya free float atau hanya punya total float atau punya free float dan total float, punya keduanya. Itu sangat memungkinkan. Jadi kalau dia hanya punya free float, maka dia dibolehkan, dia punya jeda, dia dibolehkan terlambat tanpa menyebabkan keterlambatan pekerjaan sesudahnya apabila dia punya free float. Gitu. Kasus kedua, apabila dia hanya punya total float, maka pekerjaan tersebut boleh terlambat dan total waktu pelaksanaan pekerjaan proyek ini tetap akan selesai pada waktunya. Gitu ya. Kemudian kasus ketiga, apabila dia punya free float dan total float, itu maka pekerjaan ini itu punya jeda, dia dibolehkan terlambat pada jeda free float tadi tanpa menyebabkan pekerjaan sesudahnya ini terlambat, gitu ya, tidak terpengaruh karena dia punya free float. Selama jeda free float tersebut, pekerjaan sesudahnya tidak akan terpengaruh. Gitu.
Tetapi apabila dia terlambatnya lebih dari jeda free float tersebut, gitu, maka pekerjaan sesudahnya pasti terlambat, gitu ya. Tapi kan tadi dia punya total float. Nah, total floatnya ini selama dia dalam range total float ini, maka walaupun pekerjaan sesudahnya terlambat, tapi total waktu pelaksanaan proyek ini tetap akan selesai tepat waktu. Jadi bisa jadi hanya punya free float, ya, bisa jadi hanya punya total float, dan bisa jadi punya keduanya. Kasus keempat, bisa jadi pekerjaan tersebut, ya, kegiatan tersebut itu tidak punya free float dan tidak punya total float. Maka kita sebut pekerjaan tersebut adalah lintasan kritis. Nah, pengertian lintasan kritis adalah jadi lintasan gitu ya. Lintasan itu adalah pekerjaan-pekerjaan, jadi lebih dari satu gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh terlambat gitu. Karena semua pekerjaan yang di dalam lintasan kritis tadi dia tidak punya float. Free float 0, total float 0, maka pekerjaan tersebut kita pastikan berada di lintasan kritis. Artinya dia tidak boleh terlambat. Ya, kritis gitu. Sehingga kalau terlambat pasti proyek kita nanti akan mundur. Nah, bagaimana cara menghitung total float dan free float? Oke, kita mulai dari free float. Kita mulai dari free float gitu ya. Ada dua macam metode. Satu pakai rumus, gitu ya. Satu pakai grafis, pakai diagram. Kalau pakai rumus kita gunakan rumus ini. Free float sama dengan ini ya, EET itu EETJ ya, dikurangi durasi min EETI. Nah, kalau kita lihat EETJ itu yang ini, EETI yang ini, gitu ya, durasi yang ini. Gitu ya. Jadi contoh di sini pekerjaan D. Pekerjaan D ini berarti free float-nya adalah 8 dikurangi 2, durasi dikurangi 5. Gitu. Maka free float-nya adalah 1. Nah, menghitung free float ini cukup kita lihat ini, gitu ya. Kalau pakai rumus ya. Jadi D ini di sini punya node untuk start, ya, punya node atau event untuk finish, maka kita hanya melihat pekerjaan D ini aja. Ya, buletannya start, buletannya finish, kita masukkan rumus ini. Ya, 8 dikurangi 2 dikurangi 5 gitu. Kemudian yang G. G ini berarti 12 dikurangi 3 dikurangi 8. Ya, berarti G juga punya free float gitu ya. Jadi begitu cara menghitung free float kalau kita pakai rumus, hanya melihat ini saja. Nah, kalau di latihan sebelumnya itu bisa jadi event finish atau event start ini yang tertulis di early start gitu ya, atau early finish gitu, atau sebaliknya yang di bawah gitu. Ini kan dari menghitung maju, yang bawah dari menghitung mundur. Bisa jadi yang angka kita tulis di sini itu berbeda gitu. Contohnya G ini di sini finishnya 12 gitu. Padahal di sini 8 ditambah 3 adalah 11. Nah, gitu ya. Jadi langsung aja kita masukkan angka yang di sini sehingga kita tahu bahwa dia punya free float gitu. Jadi kalau ini ada yang nanya, Bu, itu kan 8 tambah 3 11. Ya, betul, tapi 12 ini karena kita mengambil angka yang besar kemarin, forward calculation. Maka pekerjaan G ini nanti memang punya free float gitu. 1 minggu. Gitu ya. Nah, dari mana kita tahu 1 minggu? Ya mudahnya kita masukkan ke rumus ini aja. 12 kurangi 3 kurangi 8 gitu ya. Free float pekerjaan G adalah 1 minggu. Nah, metode kedua kita pakai diagram. Gitu. Jadi diagram ini di sini ada sumbu X, gitu ya. Di sini ada sumbu Y. Nah, sumbu Y ini adalah minggu. Ini adalah week. Gitu. Jadi saya 1 cm itu kita buat 1 minggu gitu. Ini minggu kelima, 6, 7 sampai 12. Tuh, kemudian setelah kita plot jumlah minggu ini, itu sekarang kita buat diagram. Jadi ini sama kayak bar chart, gitu ya, bar chart. Jadi pekerjaan D di sini ada 2, ada D sama D aksen. Nah, ini kita buat diagram batangnya gitu ya.
pekerjaan D dan D aksen. Bedanya D itu angka yang atas, ya, D aksen itu angka yang bawah. Jadi D ini dia startnya minggu kelima, ya berarti di sini ya durasinya 2 minggu, maka seperti ini ya, seret. Gitu. Kemudian D aksen di sini dia startnya minggu ke-6, durasinya 2 minggu, minggu ke-6 durasinya 2 minggu. Nah seperti itu. Kemudian pekerjaan G ya startnya minggu ke-8, durasinya 3. Ya, minggu ke-8 ini durasinya 3. Jadi ini kita plot satu-satu. Kemudian yang G aksen ini yang bawahnya 9, 3, nah 12. Nah, kemudian free float itu adalah jeda dari pekerjaan yang merah gitu ya. Jadi kalau sini hubungan setelah D itu kan G, maka kita melihat jedanya itu antara D dan G gitu ya. Bukan setelah D itu kan E gitu ya. Kan tidak selalu pekerjaan itu setelah D itu E. Nah, kita lihat dulu. Oh, di sini pekerjaan setelah D itu adalah G. Maka free float yang kita lihat ya jeda selisihnya ini ya. Yang atas ini diagram yang atas itu ya antara D dengan G. Gitu. Maka di sini jedanya adalah 1 minggu. Jadi kalau kita pakai metode diagram itu kita plot semua gitu ya, A aksen, B aksen gitu, sampai pekerjaan terakhir. Misalnya pekerjaan terakhirnya adalah G aksen. Nah kemudian free floatnya itu langsung kita lihat jedanya ini, ya yang merah, yang atas. Jeda ini adalah antara pekerjaan yang berhubungan, yang punya ketergantungan antar pekerjaan. Itu cara menghitung free float. Cara menghitung total float, nah ini gampangnya ya, karena tadi kita sudah bahas diagram, kita masuk ke diagram dulu. Kalau free float tadi adalah free float ini sama, jadi ini kita melihat pekerjaan D dengan G, gitu ya, jeda antara D dengan G. Free float tadi yang ini, ya jeda yang atas, ya. Nah total float itu jeda yang bawah antara D ke G aksen. Jadi pekerjaan D ini tadi dia punya free float 1 minggu, punya total float 2 minggu. Artinya kalau pekerjaan D terlambat 2 minggu, bisa dipastikan pekerjaan G ini akan terdampak, dia juga ikut terlambat gitu. Tapi total penyelesaian keseluruhan proyek ini tidak akan terpengaruh. Gitu ya, ini menghitung total float. Gitu. Nah rumusnya total float itu adalah dari ini 9 gitu dikurangi 2 dikurangi 5 gitu. Jadi kalau tadi free float kita lihat yang atas 8 dikurangi 2 kurangi 5. Kemudian free float adalah 9 dikurangi 2 dikurangi 5. Jadi yang free float tuh kita pakai dari finish ini kita pakai early finish. Kalau total float ya dari finish ini kita pakai yang latest finish. Nah, begitu cara menghitung total float dan free float. Kemudian kalau kita sudah selesai menghitung tadi pekerjaan A sampai G, berapa masing-masing total floatnya, free float dan total float ya. Jadi kita sudah menghitung analisa float secara keseluruhan untuk seluruh pekerjaan proyek. Maka langkah berikutnya kita harus bisa mengidentifikasi lintasan kritis. Tuh, jadi misal tadi pekerjaan A, B, C, E, F, yaitu tidak punya free float dan total float. Nilainya 0 untuk free float dan total float. Maka bisa kita tuliskan bahwa lintasan kritis itu adalah pekerjaan A, B, C, E, F. Oke. Gitu ya. Jadi itu untuk float, analisa float dan lintasan kritis. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.